Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya sedikit bocoran untuk One Piece. Chapter 1186 sudah dihidangkan oleh sang editor. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Yap, mari kita langsung saja bahas preview One Piece chapter 1186 yang sudah dibocorkan oleh abdi dalamnya Oda. Apa yang sebenarnya Brook lakukan menghadapi kejadian mengejutkan yang terjadi di dalam istana? Dari preview ini kita bisa menyimpulkan jika One Piece chapter 1186 akan melanjutkan kilas balik dari masa muda Brook. Semuanya akan terungkap dengan sangat jelas kejadian mengerikan yang terjadi di dalam ruang tahta Esperia, kebenaran dari Shuri, dan alasan kenapa Imu ingin membawanya, sosok pria misterius yang duduk di atas singgasana. Apakah dia adalah anggota Ksatria Dewa atau justru sosok Admiral Angkatan Laut? Karena jika protokolnya sama seperti sekarang, setiap kepergian dari Gorosei dari Marichoa pasti harus dikawal oleh satu orang Admiral Angkatan Laut. Apakah ada pertarungan antara Brook dengan si pria misterius itu atau justru dia langsung bertarung melawan Gorosei Mars? Dan seharusnya di pertarungan inilah Brook mendapatkan bekas luka permanen pada dahinya. Yap, mari kita bahas apa-apa saja hal menarik yang akan terjadi di manga One Piece chapter 1186. One Piece chapter 1186 diawali dengan melanjutkan kilas balik dari masa muda kelam milik Brook. Brook sangat terkejut, dia tak mempercayai apa yang baru saja dia saksikan di dalam ruang tahta istana. Brook melihat ke arah Shuri. Dia sadar jika pedang Shuri dan wajahnya berlumuran darah, sehingga Brook menyimpulkan jika Shuri lah yang telah menghabisi ayahnya sendiri, Raja Ruven. Melihat sosok yang jadi penyelamat hidupnya itu meninggoy, Brook kehilangan akal sehatnya dan langsung menyerang Shuri. Dia tidak peduli jika sosok yang dia lawan saat ini adalah Putri Shuri. Akhirnya sosok misterius yang duduk di tahta kerajaan Esperia terungkap di chapter ini. Ternyata dia adalah salah satu anggota Ksatria Dewa yang sengaja datang untuk membawa Shuri ke Marichoa. Karena ternyata Shuri sedari awal sebenarnya memiliki darah keturunan dari Tenryubitot. Hal ini sesuai dengan perkataan Brook di One Piece chapter 1173, di mana dia berkata jika Shuri memang ada hubungannya dengan Tanah Suci. Ada yang janggal ketika Brook menceritakan tentang kelahiran dari Putri Shuri, berawal dari terdamparnya satu kapal Tenryubitot di kerajaan Esperia. Setelah kedatangan Tenryubito itu, Candle tiba-tiba sakit berbulan-bulan, dan setelah dia sembuh, Ruven menikahinya. Lalu tak berselang lama, Shuri lahir. Timeline kelahiran Shuri diceritakan dengan sangat janggal. Apakah dia memang benar-benar anak dari Ruven? Atau jangan-jangan Shuri sebenarnya adalah anak dari si Tenryubitot laknat itu? Tenryubito Kroco sangat jarang berpergian jauh karena mereka memang sangat anti dengan dunia bawah. Namun berbeda dengan Ksatria Dewa, mereka memang lebih banyak berpergian mencari-cari tempat untuk dijadikan sebagai anggota dari pemerintah dunia agar mereka bisa mendapatkan tambahan upeti. Atau jika negara itu tidak mau bergabung dengan pemerintah dunia, maka tempat itu akan dijadikan sebagai arena kompetisi berburu warga lokal selanjutnya. Hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Vigarland Garling di God Valley. Bagaimana jika Tenryubitot yang terdampar saat itu adalah sosok pria misterius yang saat ini duduk di atas singgasana kerajaan Esperia, sosok Ksatria Dewa dari keluarga Mainmayer, sekaligus ayah biologis dari Shuri. Sama seperti Shanks dan Shamrock yang memiliki darah Vigarland, Shuri memiliki darah Mainmayer. Namun ketika menjadi Tenryubitot, namanya diganti dari Shuri menjadi Kunko. Terjadi pertarungan antara Brook dan Shuri. Pertarungan berdarah yang membuat Shuri akhirnya terbebas dari efek domi reversi. Setelah Shuri sadar,
Dia langsung berteriak histeris karena melihat sosok yang dia ketahui sebagai ayahnya, yaitu Ruven, telah tergeletak tak bernyawa. Karena Shuri sudah tidak bisa bertarung lagi melawan Brook, akhirnya pria misterius itu turun tangan langsung untuk bertarung melawannya. Akhirnya di sini Brook mempelajari tentang adanya ksatria dewa di dalam struktur pemerintahan dunia. Brook terkena serangan fatal di kepalanya. Serangan inilah yang memberikan bekas luka permanen pada jidatnya, di mana serangan ini juga sekaligus membuat Brook pingsan. Yap, jika pria misterius itu adalah salah satu anggota ksatria dewa, tapi kenapa dia tidak muncul saat di insiden God Valley? Di Pulau God Valley hanya ada 7 anggota ksatria dewa, yang seharusnya berjumlah 8 orang. Kemanakah dia? Bagaimana jika sosok ini dieliminasi oleh Im Sama seperti Saturn dan masih bisa bertahan meninggalkan luka bakar di tubuhnya? Mengingat Saturn dihabisi oleh Imu dengan membakarnya menggunakan api hitam. Bahkan Oda memberikan petunjuk melalui Shiryu yang mengatakan jika pria dengan bekas luka bakar merupakan orang dari pemerintah dunia. Yap, Oda tidak akan sembarangan memperkenalkan sosok karakter baru. Bahkan Oda juga mengatakan dalam Jam Vesta ke-26 jika Man Marked by Flame akan segera dimunculkan. Bagaimana jika dia muncul di Elbaf dan memberikan petunjuk pada kru topi jerami bagaimana cara untuk terbebas dari kontrak Imu dan pada akhirnya bisa menyelamatkan Kunko. Tapi ada teori menarik yang mengatakan jika pria misterius itu adalah sosok Admiral Angkatan Laut, karena protokol perjalanan dinas seorang Kurosei pasti harus ditemani oleh satu Admiral Angkatan Laut, seperti Saturn yang dikawal oleh Admiral Kizaru ketika di insiden Pulau Egghead. Karena jika kalian lihat ada kapal Angkatan Laut yang datang mendampingi kapal milik pemerintah dunia yang datang ke Pulau Esperia. Kenapa Oda tiba-tiba memperlihatkan sosok karakter Admiral baru di kilas balik milik Brook? Karena kilas balik Brook terhubung dengan kilas balik dari Rocks di Sebek. Saat 56 tahun yang lalu ketika Sebek menyusup masuk sendirian, kita bisa melihat sosok Kunko yang menjadi pelayan dari Imu dan terlihat di ruang bunga, di mana setelah Sebek mengancam Imu di tempat itu, dia diceritakan bertarung melawan seorang admiral hingga berhasil memberikan luka fatal padanya. Dan setelah mendapatkan perawatan intensif di tempat, nyawa dari sang admiral tidak tertolong. Apakah pria misterius yang muncul di hadapan Brook ini adalah sang admiral yang tewas oleh Sebek? Menarik. Pada akhir One Piece chapter 1186, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.